Halo semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya mau ingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, dan mungkin sering membuat kita penasaran. Dalam dunia supranatural, ada keyakinan bahwa aura dan energi seseorang bisa dirasakan tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib. Primbon Jawa, sebagai warisan leluhur, seringkali memberikan petunjuk tentang hal ini. Nah, tahukah kalian, ada loh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu bukan hanya disegani oleh manusia, tapi juga dihormati oleh makhluk gaib? Penasaran apa saja tanda-tandanya? Mari kita bongkar bersama 8 tanda jika seseorang disegani dan dihormati makhluk gaib menurut Primbon Jawa. 1. Peka terhadap kehadiran makhluk halus. Dalam Primbon Jawa, kepekaan terhadap kehadiran makhluk halus bukanlah sekadar kemampuan melihat, tetapi lebih merupakan resonansi energi. Ini adalah tanda pertama yang sangat kuat bahwa seseorang memiliki koneksi atau dihormati oleh makhluk gaib. Primbon menyebutnya sebagai getaran batin atau rasa pangrasa. Artinya, indera keenam atau intuisi seseorang bekerja lebih peka daripada orang biasa. Kepekaan ini tidak datang tiba-tiba, melainkan merupakan bawaan lahir atau hasil dari laku spiritual yang panjang. Orang yang peka seringkali merasakan sensasi fisik yang unik saat berada di dekat energi tak kasat mata. Sensasi paling umum adalah bulu kuduk merinding, atau sensasi dingin yang tiba-tiba menusuk. Namun, ini bukan sensasi merinding karena ketakutan, melainkan respons alami tubuh terhadap perubahan frekuensi energi di sekitarnya. Seolah-olah, tubuh mereka menjadi antena yang menangkap sinyal dari dimensi lain. Selain itu, mereka mungkin mencium aroma-aroma aneh yang tidak memiliki sumber jelas, seperti bau melati, kemenyan, atau bahkan bau busuk yang hilang sekejap. Dalam Primbon, aroma ini dianggap sebagai pertanda kehadiran entitas tertentu, di mana setiap jenis aroma memiliki makna dan identitasnya sendiri. Tanda lainnya adalah perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul saat memasuki suatu tempat. Perasaan ini bisa berupa aura berat, seolah-olah ada yang mengawasi, atau perasaan sepi yang mencekam. Primbon menjelaskan bahwa ini adalah cara makhluk halus menyapa atau menunjukkan eksistensi mereka. Jika seseorang dihormati, perasaan tidak nyaman ini biasanya tidak berlanjut menjadi gangguan fisik, melainkan hanya sebatas pemberitahuan kehadiran. Kepekaan ini juga dapat terwujud dalam bentuk mimpi yang sangat nyata atau berulang. Seringkali, mimpi-mimpi ini berisi simbol-simbol yang dapat diartikan sebagai pesan atau peringatan dari alam gaib. Primbon Jawa meyakini bahwa komunikasi melalui mimpi adalah cara paling halus dan aman bagi makhluk gaib untuk berinteraksi. Lebih dari sekadar sensasi, kepekaan ini mencerminkan kekuatan batin yang dimiliki oleh seseorang. Energi positif yang kuat dari orang tersebut menciptakan medan pelindung alami yang membuat makhluk halus tidak berani mengganggu, melainkan justru menghormati keberadaannya. Oleh karena itu, peka terhadap kehadiran makhluk halus bukanlah tanda ketakutan, melainkan simbol kekuatan spiritual yang menarik perhatian dan rasa hormat dari dimensi lain. Primbon mengajarkan, seseorang yang memiliki kepekaan ini harus menjaga hati dan pikiran tetap bersih, karena kekuatan ini seperti pedang bermata dua, bisa menjadi pelindung, tetapi juga bisa menarik energi negatif jika disalahgunakan. Kepekaan ini adalah anugerah yang harus disikapi dengan bijak, bukan untuk unjuk kekuatan, melainkan untuk memahami lebih dalam tentang alam semesta. 2. Sering didatangi hewan malam. Dalam Primbon, fenomena sering didatangi atau berinteraksi dengan hewan-hewan tertentu, terutama yang aktif di malam hari, bukanlah kebetulan. Ini adalah salah satu tanda yang sangat kuat bahwa seseorang memiliki energi yang selaras dengan dimensi gaib. Hewan-hewan ini, yang sering disebut sebagai hewan nokturnal, dianggap sebagai utusan atau penanda dari alam lain.
Primbon Jawa memiliki klasifikasi khusus untuk hewan-hewan ini, mengaitkan mereka dengan entitas atau pesan spiritual tertentu. Salah satu hewan yang paling sering dikaitkan adalah burung hantu. Dalam kepercayaan Jawa, burung hantu dianggap sebagai penjaga atau utusan dari dunia leluhur. Jika seseorang sering melihat burung hantu terbang di sekitar rumahnya atau bahkan hinggap di dekatnya, ini bisa menjadi pertanda bahwa leluhur atau penjaga tak kasat mata sedang mengawasi dan melindunginya. Kedatangan burung hantu ini bukanlah pertanda buruk, melainkan simbol kearifan dan perlindungan spiritual. Selain itu, kelelawar juga memiliki makna khusus. Dalam primbon, kelelawar dianggap sebagai makhluk yang dapat melintasi dua dimensi. Jika sekelompok kelelawar sering berputar-putar di atas rumah seseorang, ini bisa diartikan bahwa rumah tersebut memiliki energi yang kuat, yang menarik perhatian makhluk-makhluk dari dimensi gaib. Namun, jika kelelawar sampai masuk ke dalam rumah, primbon menyarankan untuk tidak mengusirnya dengan kasar, karena bisa jadi mereka membawa pesan atau bahkan berfungsi sebagai penjaga sementara. Tidak hanya burung dan kelelawar, hewan-hewan lain seperti ular atau kucing hitam yang tiba-tiba muncul di sekitar seseorang juga bisa memiliki makna. Ular sering dikaitkan dengan energi spiritual yang kuat dan penjaga. Jika ada ular yang muncul di tempat yang tidak biasa dan terlihat tenang, ini bisa menjadi pertanda adanya entitas gaib yang menghormati aura orang tersebut. Begitu pula dengan kucing hitam, yang dalam beberapa kepercayaan dianggap sebagai wujud dari Hodam atau pelindung tak kasat mata. Fenomena ini menunjukkan bahwa energi dan aura seseorang sangat kuat sehingga dapat menarik dan memicu interaksi dengan makhluk-makhluk lain di luar alam manusia. Hewan-hewan ini bertindak sebagai jembatan antara alam manusia dan alam gaib. Mereka tidak datang untuk mengganggu, melainkan sebagai bentuk pengakuan atau penghormatan terhadap kekuatan batin yang dimiliki oleh individu tersebut. Primbon mengajarkan bahwa jika mengalami fenomena ini, seseorang harus menghargai dan tidak menyakiti hewan-hewan tersebut, karena perlakuan baik akan memperkuat energi positifnya, sementara perlakuan buruk bisa memutus ikatan spiritual yang telah terbentuk. Ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki karisma dan energi yang disegani tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh alam semesta secara keseluruhan. 3. Rumah yang terasa dingin dan tenang. Dalam primbon Jawa, kondisi sebuah rumah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga oleh energi spiritual penghuninya. Jika sebuah rumah, terutama yang berada di daerah sepi atau dikenal angker, terasa dingin dan tenang tanpa sebab yang jelas, ini bisa menjadi pertanda bahwa penghuninya memiliki aura kuat yang dihormati oleh makhluk gaib. Primbon menyebutnya sebagai keteduhan batin. Dingin di sini bukan berarti suhu yang menusuk dan menyeramkan seperti di film horor, melainkan dingin yang menenangkan dan nyaman. Ini adalah sensasi yang membuat hati terasa damai, seolah-olah seluruh ruangan diselimuti aura positif. Aura ini begitu kuat sehingga dapat menetralisir atau bahkan mengusir energi negatif yang mungkin berada di tempat tersebut. Makhluk gaib yang awalnya mendiami tempat itu akan memilih untuk menjauh atau menghormati energi positif yang ada, sehingga tidak terjadi gangguan. Primbon juga menjelaskan bahwa kondisi ini dapat terjadi karena energi positif dari leluhur yang ikut menjaga rumah tersebut. Energi ini seringkali berbentuk hodam atau pelindung tak kasat mata yang diturunkan secara turun-temurun. Kehadiran mereka menciptakan suasana yang aman dan damai, sehingga makhluk gaib lain tidak berani mendekat atau mengganggu. Rumah tersebut seolah memiliki benteng spiritual yang membuat penghuninya merasa nyaman dan terlindungi. Lebih dari sekadar sensasi, suasana tenang dan dingin ini mencerminkan keberkahan yang menyelimuti rumah. Penghuninya cenderung memiliki ketenangan jiwa, jauh dari konflik, dan rezeki yang lancar. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki keselarasan energi dengan alam semesta, yang membuatnya disegani tidak hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib. Oleh karena itu, jika Anda merasakan sensasi ini di rumah,
janganlah khawatir. Ini adalah tanda baik dari alam semesta. 4. Tidak pernah terkena santet atau gangguan gaib. Ini adalah salah satu tanda paling nyata bahwa seseorang memiliki perisai spiritual yang sangat kuat. Dalam primbon, hal ini disebut pagar gaib atau perlindungan alami. Orang yang dihormati dan disegani oleh makhluk gaib memiliki aura yang sangat tebal, sehingga energi negatif seperti santet, teluh, atau pelet tidak akan mempan. Primbon menjelaskan bahwa setiap orang memiliki aura atau medan energi. Aura yang kuat akan berfungsi sebagai perisai yang secara otomatis menolak dan memantulkan serangan spiritual. Jika ada yang mencoba mengirimkan energi negatif, energi tersebut tidak hanya akan gagal menembus, tetapi bahkan berbalik kepada pengirimnya. Ini karena makhluk gaib yang ditugaskan untuk mengantar santet tidak berani mendekat dan akan membalikan serangannya sendiri. Tanda ini seringkali terlihat pada orang yang memiliki kewibawaan atau harisma alami. Kewibawaan ini bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib. Mereka melihat aura orang tersebut sebagai sesuatu yang patut dihormati dan tidak boleh diganggu. Bahkan, ada kemungkinan orang tersebut dilindungi oleh hodam leluhur atau entitas gaib yang datang dengan sendirinya karena energi positif yang ia miliki. Hodam ini bertugas untuk memastikan sang pemilik tetap aman dari segala macam ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki keseimbangan spiritual yang tinggi. Mereka mungkin tidak sadar memiliki kekuatan ini, tetapi sikap, pikiran, dan hati yang bersih secara otomatis menciptakan perisai spiritual yang kuat. Oleh karena itu, jika Anda melihat seseorang yang selalu luput dari mara bahaya, terutama yang berbau gaib, bisa jadi ia adalah sosok yang memiliki pagar gaib alami dari Tuhan. Ini adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga dengan terus berbuat baik. 5. Memiliki pengikut gaib. Menurut Primbon Jawa, salah satu tanda yang paling mencolok jika seseorang dihormati oleh makhluk gaib adalah memiliki pengikut gaib atau yang sering disebut sebagai hodam. Ini bukanlah sesuatu yang sengaja dicari atau dipelihara melalui ritual, melainkan datang dengan sendirinya. Hodam ini biasanya adalah leluhur yang turun-temurun menjaga keturunannya. Mereka bisa berupa arwah leluhur yang sudah lama meninggal, atau entitas gaib yang terikat pada pusaka keluarga. Hodam ini tidak akan menampakkan diri secara fisik. Mereka bekerja di alam gaib, menjaga dan melindungi sang pemilik. Kehadiran mereka seringkali hanya bisa dirasakan melalui intuisi atau firasat. Contohnya, saat seseorang berada dalam bahaya, tiba-tiba ada perasaan kuat untuk menghindari suatu tempat atau membatalkan perjalanan. Ini bisa jadi adalah bisikan dari hodam yang bertugas melindunginya. Selain itu, hodam juga dapat memberikan bantuan tidak terduga. Seseorang mungkin tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah, atau menemukan jalan keluar dari situasi sulit tanpa direncanakan. Primbon menjelaskan bahwa ini adalah cara hodam membantu dan membimbing sang pemilik. Kehadiran mereka membuat seseorang terlihat lebih berwibawa dan kuat secara spiritual. Hal ini juga yang membuat makhluk gaib lain segan dan tidak berani mengganggu, karena mereka tahu ada penjaga yang mengawasi. Meskipun memiliki hodam terdengar luar biasa, Primbon mengingatkan bahwa itu adalah amanah. Pemiliknya harus selalu menjaga hati dan pikiran tetap bersih, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Jika tidak, hodam tersebut bisa pergi atau bahkan membawa dampak buruk. Memiliki pengikut gaib bukanlah tentang kekuatan untuk pamer, melainkan tentang tanggung jawab untuk menjaga diri dan warisan spiritual yang telah diberikan. 6. Memiliki wibawa tinggi dan tutur kata kuat. Dalam Primbon, wibawa bukanlah sekadar sikap tegas, melainkan aura yang terpancar dari dalam diri seseorang.
Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa seseorang memiliki energi spiritual yang kuat dan dihormati oleh makhluk gaib. Wibawa ini tidak dibuat-buat, melainkan lahir dari hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Orang yang memiliki wibawa tinggi akan terlihat berbeda. Meskipun tidak banyak bicara, kehadirannya dapat membuat orang lain merasa segan dan menghormati. Tutur katanya memiliki kekuatan tersendiri. Setiap kalimat yang diucapkan seolah mengandung energi yang dapat menggerakkan orang lain, membuat mereka mendengarkan dan menuruti perkataannya. Hal ini terjadi karena energi yang dimilikinya mampu menembus alam bawah sadar orang lain, memengaruhi mereka tanpa perlu berteriak atau bersikap kasar. Wibawa ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib. Mereka dapat merasakan kekuatan aura yang dimiliki seseorang, dan ini membuat mereka menghormati serta tidak berani mengganggu. Primbon bahkan menyebut bahwa wibawa ini dapat menetralisir energi negatif di suatu tempat. Seseorang dengan wibawa tinggi bisa masuk ke tempat yang dikenal angker, dan secara otomatis energi negatif di sana akan melemah atau menjauh. Kekuatan ini datang dari keseimbangan spiritual yang dicapai oleh seseorang. Mereka mungkin tidak sadar akan hal itu, tetapi sikap hidup yang lurus, kejujuran, dan kebaikan hati secara otomatis meningkatkan aura spiritual mereka. Oleh karena itu, memiliki wibawa tinggi bukan hanya tentang karisma di mata manusia, tetapi juga tentang pengakuan dan rasa hormat dari alam semesta. Ini adalah bukti bahwa energi positif adalah perisai paling kuat. 7. Sering mengalami peristiwa aneh tapi selamat. Dalam primbon Jawa, jika seseorang sering berada dalam situasi berbahaya, seperti nyaris celaka, tetapi selalu selamat tanpa sebab yang jelas, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah salah satu tanda kuat bahwa ia dilindungi oleh entitas gaib yang disegani. Fenomena ini disebut kawruhan atau perlindungan tak kasat mata. Primbon menjelaskan bahwa perlindungan ini bisa datang dari berbagai sumber. Yang paling umum adalah hodam leluhur yang bertugas menjaga keturunannya. Hodam ini bekerja di luar nalar manusia, menciptakan serangkaian peristiwa yang pada akhirnya menjauhkan sang pemilik dari mara bahaya. Contohnya, tiba-tiba ban mobilnya kempes sesaat sebelum berangkat, atau ada perasaan aneh yang membuatnya membatalkan perjalanan yang seharusnya berisiko. Kejadian ini seringkali terlihat aneh atau kebetulan, padahal itu adalah campur tangan gaib. Selain itu, perlindungan ini juga bisa datang dari energi positif yang begitu kuat dalam diri seseorang. Energi ini menciptakan semacam perisai yang membuat makhluk gaib atau energi negatif yang bisa menyebabkan bahaya tidak berani mendekat. Seolah-olah, aura mereka memancarkan sinyal yang mengatakan bahwa mereka berada dalam perlindungan dan tidak boleh diganggu. Primbon menekankan bahwa peristiwa-peristiwa ini bukanlah tanda keberuntungan semata, melainkan bukti nyata bahwa alam semesta menghormati dan menjaga orang tersebut. Perlindungan ini adalah buah dari hati yang bersih dan spiritualitas yang kuat. 8. Memiliki intuisi yang kuat. Tanda terakhir dan mungkin yang paling halus adalah intuisi yang sangat tajam. Dalam primbon Jawa, intuisi adalah bisikan batin, atau komunikasi langsung dari alam gaib. Orang yang disegani makhluk gaib seringkali bisa merasakan akan terjadinya sesuatu sebelum hal itu benar-benar terjadi. Intuisi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa jadi firasat kuat tentang suatu hal, seperti perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba saat akan bertemu seseorang. Atau bisa juga dalam bentuk mimpi yang sangat nyata dan sering menjadi kenyataan. Primbon meyakini bahwa mimpi adalah salah satu cara makhluk gaib memberikan petunjuk atau peringatan. Kekuatan intuisi ini mencerminkan keselarasan energi antara manusia dan alam gaib. Orang dengan intuisi tajam seolah memiliki saluran komunikasi yang terbuka dengan dimensi lain. Mereka dapat menerima pesan-pesan yang tidak terlihat oleh orang biasa, seperti peringatan akan bahaya atau petunjuk untuk mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah tanda bahwa makhluk gaib tidak hanya menghormati, tetapi juga berinteraksi dengan orang tersebut, memberikan bimbingan dan perlindungan.
Kekuatan intuisi ini bukanlah kekuatan sihir, melainkan anugerah yang datang dari kesucian hati dan kejernihan pikiran. Primbon mengajarkan bahwa untuk menjaga intuisi ini tetap tajam, seseorang harus selalu menjaga pikiran positif dan menjauhi hal-hal yang dapat mengotori hati. Itulah 8 tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa seseorang disegani dan dihormati oleh makhluk gaib. Tentu saja, ini semua hanyalah petunjuk dari Primbon dan tidak bisa dijadikan satu-satunya pegangan. Yang paling penting adalah selalu menjaga diri, berbuat baik, dan menjaga pikiran positif. Gimana? Ada yang punya tanda-tanda ini? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.